Baiklah, saya akan menjelaskan tentang flowchart switch case. Sebelum melanjutkan ke flowchartnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan switch case dengan if else. Yang pertama itu ada if. If ini digunakan untuk satu kondisi saja. Jika pernyataannya itu benar, maka akan dijalankan. Kalau salah, tidak dijalankan. Kalau if else ini digunakan untuk satu kondisi atau lebih dari satu kondisi. Kondisinya itu bisa berbentuk operasi seperti besar dari, kecil dari, besar dari sama dengan, kecil dari atau sama dengan. Ini pernyataannya itu mempunyai percabangan dua arah. Contohnya kita lihat contoh dari flowchart. Ini contoh dari flowchart if else. Dia ini mempunyai dua arah, percabangan dua arah. Ada benar, ada salah. Kalau pernyataannya itu benar, maka dia akan dijalankan. Kalau salah, maka dia akan ke kondisi lain atau ke pernyataan lain. Sedangkan switch case, ini dia alternatif dari pengganti if else. Dengan else-nya itu lebih dari satu. Kondisinya hanya dinyatakan dalam bilangan bulat, karakter, atau string. Switch case ini akan menyeleksi kondisi yang diberikan dan kemudian membandingkan dengan statement-statement yang ada. Kita lihat dulu contoh flowchart dari switch case. Ini contoh dari flowchart switch case. Dia pertama akan menyeleksi kondisi yang diberi yang lain, membandingkan statement yang lain. Pertanyaannya, kapan kita menggunakan if dan kapan kita gunakan switch case kan? If itu digunakan apabila memiliki lebih dari satu kondisi. Sedangkan switch itu digunakan bila memiliki satu kondisi dengan nilai yang bervariasi. Dan kondisinya itu dinyatakan dengan bilangan bulat atau karakter atau string. Ini contoh untuk flowchart switch case mencari gaji pokok dengan jenis jabatan yang berbeda-beda dan gaji pokoknya berbeda-beda juga. Baiklah, kita lanjut ke membuat flowchartnya. Pertama kita mulai, habis itu kita masukkan input. Yang menjadi inputannya itu adalah jabatan. Saya akhiri dengan tanda S. Ini menandakan bahwa tipe data jabatan itu adalah berbentuk string. Flowchart untuk switch case ini itu ada dua jenis. Ini saya buat yang jenis pertama. Habis kita input, kita masukkan kondisi untuk switch jabatannya. Setelah switch jabatan, berarti tinggal kita lihat jenis case-case yang ada. Tadi jabatannya itu ada manajer, sekretaris, dan lain sebagainya. Yang pertama itu ada case manager. Kalau dia manajer berarti gaji pokoknya tadi di soal sebesar GP sebesar 1.500.000. Dan diakhiri dengan break. Sekarang kita lanjut ke case selanjutnya. Case selanjutnya itu adalah sekretaris. Sekretaris dengan GP-nya 1.100.000. Dan kita juga buat dengan jenis jabatan yang lainnya ya. Case bendahara dengan gaji pokoknya 900
personalia dengan gaji pokoknya 700, karyawan dengan 500, dan office boy dengan GP-nya 500. Setelah ini berarti langsung ke outputnya. Outputnya itu adalah GP. Dan outputnya GP habis itu selesai. Nah, kita lihat dulu flowchart. Ini adalah flowchart untuk suite case. Pertama itu ada inputnya itu jabatan. Kita pakai jabatan, ada tanda seperti dolar, itu artinya tipe data untuk jabatan ini adalah string. Kemudian ada kondisi untuk suite case jabatan. Nanti dia di sini ada 6 case-nya. Ada case manager, sekretaris, bendahara, personalia, karyawan, dan office boy dengan GP yang berbeda-beda. Setelah itu output GP dan N. Di flowchart nih nanti ketika kita udah inputkan jabatannya apa, contohnya jabatannya manajer, nanti dia akan ke statement yang di bawah ini. Nanti dilihat yang mana yang manajer. Kalau cocok sama, contohnya di case yang pertama ini manajer, berarti sama, nanti dia akan diproses GP-nya 150 dan break. Ini adalah contoh flowchart suite case yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ke flowchart suite case yang kedua. Untuk flowchart suite case yang kedua, kita tetap mulai dengan start, habis itu inputnya juga sama, yaitu jabatan, diakhiri dengan tanda dolar, menandakan bahwa tipe data untuk jabatan ini adalah string. Setelah input berarti ke proses suite-nya. Suite jabatan, setelah suite kita ke case-nya. Tadi kan jabatannya itu ada 6 jenis kan. Yang pertama itu case untuk manager. Dengan GP 1.500.000 dan juga sama juga dengan jabatan-jabatan lainnya. Case-nya udah siap, berarti sekarang prosesnya juga udah. Selanjutnya tinggal outputnya itu sudah pasti GP, gaji pokok. Ini adalah contoh flowchart suite case yang kedua. Kalian mau gunakan suite case yang pertama boleh, yang kedua juga boleh. Fungsinya sama. Sekian dulu penjelasan tentang flowchart suite case. Sampai di sini dulu penjelasan tentang flowchart suite case.